Nggak mungkin lah sekedar mau cetak trader doang. Ini saya yakin yang menyebabkan kalian semua gagal selama ini menjadi trader. Hai teman-teman real traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family, masih di rumahnya Pak Tito. Ya, masih edisi di rumah saya. Kali ini Pak Tito saya jebak teman-teman. Kirain udah selesai. Kira udah selesai, tapi saya nggak puas. Saya pengen ngomong kalau yang di video sebelumnya kita ngomongnya santai. Boleh lah kita ngomong sedikit lebih berat aja Pak, sedikit Iya, aja. tapi pokoknya urusan rumah udah lunas ya. Udah lunas. Lunas ya. Udah lunas teman-teman. Oke. Nah sebenarnya setelah di video sebelumnya kita ngobrol soal rumah, saya pelan-pelan mulai kepikiran nih. Nih ngelihat bapak di rumah bisa senyaman ini rumahnya, udah cukup kurang apa lagi ya kan? Apapun yang bapak butuhkan semua udah tercukupi. Tapi kalau saya bandingin sama apa yang kita kerjain di kantor, TF lakukan, itu sesuatu yang sangat besar, goal yang nggak main-main tentunya. Pertanyaan saya jadinya, kok bisa kayak gini sih? Sebenarnya yang dia bapak cari ini apa gitu loh? Jadi seakan-akan nggak sinkron gitu ya. Gak sinkron, di rumah santai bener, Iya, relax ya kan? Kalau di rumah maunya stress free, lepas Iya. semua dari dunia luar Di gitu. kantor kita jaga tempo terus. Itu loh Pak yang bikin saya harus dapat jawabannya nih sebelum pulang. Iya, enggak. Ini kalau saya sebut nggak tahu orang ngerti apa enggak nih. Dicoba aja dulu. Dicoba lagi ya? Iya. Ya kalau ditanya apa yang saya cari sebenarnya, akhirnya yang saya cari udah bukan semata-mata materi pastinya. Pasti. Ya, udah bukan semata-mata kekayaan. Ya. Yang saya cari akhirnya udah apa? The true happiness. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini nih, kebahagiaan versi Pak Tito kayak apa sih? Sebenarnya simple. Dibilang simple, dibilang berat sih ini. Gini, maksudnya setelah saya menjalani hidup saya benar-benar sebagai trader, profesi sebagai trader. Ya. Ada teman-teman saya yang benar-benar trader juga. Heeh. Enak sebenarnya. Saat saya ngumpul sama mereka itu enak. Enak. Benar-benar ya gimana sih? Saya main motor. Saya ngumpul sama anak yang sama-sama hobi motor. Oh, seru. Seru. Saya main mobil, saya ngumpul sama anak mobil. Iya. Seru. Seru dong ya. Saya trader, saya pengen dong ngumpul sama sesama trader. Iya. Benar kan? Iya. Saat ini apa bisa dibilang ya agak terbatas karena saya cuma bisa ngumpul sama trader ETF. Ya. Tim trader ETF. Pasti. Yang Iya. benar-benar ngerti nih, connect banget nih. Benar. Kita ngerasain kalau Bapak ngomong sama tim trader, kita mulai rooming. Itu dia. Ya. Akhirnya kan mulai punya keinginan. Ya. Keinginan, wah andaikan saya bisa apa ya, ngumpul sama trader. Iya. Benar-benar trader yang passionnya sejak awal sama. Kita punya mimpi yang sama. Kayaknya seru. Gitu loh. Jadi kalau ditanya apa yang saya cari, ya saya udah mencari kebahagiaan dan bagi saya saat ini ya, salah satu kebahagiaan yang saya mau tuju adalah untuk berkumpul sama yang benar-benar para trader. One groups of good trader. One group. Iya. One group. Ya. Gitu kan. Akhirnya ya itulah menjadi misi saya. Jadi kalau ditanya kenapa kalau di kantor kerja masih gila-gilaan ya, karena saya punya misi yang saya mau tuju, yang saya mau capai. Iya. Benar. Gitu. Kalau di situ saya setuju. Cuman iya, oke. Kita tadi kan ngomong ujungnya itu Pak, resultnya, hasil akhirnya. Oke. Bahwa hasil akhirnya nanti suatu saat dengan harapan bisa kumpul dengan grup trader ya kan. Iya. Tapi kalau kita tarik ke belakang, kita berkaca sama prosesnya, itu kan juga bukan hal yang mudah. Proses bukan hal yang mudah, pasti Pak. Proses nggak pernah mudah. Kenapa Bapak masih bertahan gitu loh? Sementara kalau saya tarik ke kehidupan Bapak, semuanya udah fine-fine aja, apalagi yang Iya. kurang. Sebenarnya udah tercukupi semua. Iya. Lebih ke begini sih. Sebenarnya ini apa ya? Urutannya kan pasti selalu begini ya. Kita punya mimpi. Mimpi ini saat kita turunkan bentuknya adalah misi. Ya, Benar kan? benar. Misi ini bagaimana kita bisa mulai menjalankan? Bagaimana kita bisa mulai mewujudkan? Turunannya adalah komitmen. Benar nggak? Ya, komitmen. Dari komitmen, bagaimana komitmen ini akhirnya dan semua ini bisa terwujud adalah konsistensi. Ya, Gitu loh. Jadi saya sangat percaya dalam hidup ini dan saya juga pernah baca dalam hidup ini, untuk kita memulai segala sesuatu yang dibutuhkan adalah komitmen. Ya kan? Komitmen membuat kita memulai sesuatu hal. ya, Ya kan? Konsistensi membuat kita menyelesaikan suatu hal. ya, Gitu kan? benar. Komitmen tanpa konsistensi nggak mungkin jalan. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa. terjadi.
Harus dua-duanya tuh sepaket. Harus dua-duanya. Iya. Jadi saya punya mimpinya saya jadikan misi, ya berikutnya saya komit. Iya. Saya komit bener-bener, oke saya komit nih, saya cetak tradernya, saya edukasi kayak mau online, mau offline, saya siapin toolsnya, dan saya buka semua isi forex, saya komit. Dan setelah itu saya konsisten menjalankan itu. Gitu. Nah, masih ada yang lucu tetap buat saya. Bapak bilang komit, kita ngedukasiin orang online, offline, YouTube, di website kita kasih tools segala macam, apapun kita berikan. Bener dong. Tapi kan faktanya kita sama-sama tahu. Contoh kita ngasih edukasi di YouTube deh ke teman-teman. Saya masih berani ngomong kalau saya yakin nggak semuanya mungkin langsung bisa mengerti apa yang kita mau, apa yang kita tuju, apa yang kita berikan. Bener dong. Jadinya kan bisa dibilang itu chance-nya 50-50, Pak. Ya kalau orang nggak ngerti sih biarin aja ya. Maksudnya gini, saya lebih mikir sih praktisnya ya lebih baik hanya segelintir orang yang mengerti, tapi segelintir orang yang mengerti itulah yang akhirnya nongkrong bareng saya nantinya. Iya. Kan gitu. Iya kan? Dan gimana ya untuk bikin orang ngerti, kalau kita paksa juga percuma soalnya. Iya. Ya tapi gini deh. Sejauh yang kita sama-sama tahu keadaannya kayak sekarang, impact-nya kayak apa sih sebenarnya? Mungkin ya saya sebagai anak TF dan teman-teman yang lain mungkin cukup tahu impact-nya kayak apa. Mungkin nggak sebenarnya ada mana tahu impact yang lain yang sebenarnya kita nggak tahu yang membuat Bapak tetap jalan terus. Ini saya terjemahkan dengan lebih harafiah aja deh ya. Gitu kan. Saya terjemahkan dengan lebih harafiah. Maksudnya siapa tahu teman-teman kita ya berpikir lebih negatif lah, maksudnya nggak mungkin lah sekedar mau cetak trader doang. Iya. Pasti ujung-ujungnya bisnis gitu kan. Mungkin sih, mungkin sebagian. Saya yakin itu. pasti. Ya. Dan siapa bilang saya nggak berbisnis? Saya berbisnis. Ujung-ujungnya bisnis. Ya. Ya kan? Tapi bagaimana cara saya menjalankan bisnis itu yang membedakan. Itu yang kita pengen tahu. Nah, jadi apa ya? Dalam hidup ini ada satu hal satu teori yang disebut dengan the backwards law. Atau ada orang juga yang menyebutnya the reverse law. Sebentar. Ini apa sama dengan waktu itu training yang pernah Bapak berikan ke anak-anak TF nih? Oh iya. Iya, mobil udah kebagian juga ya? Iya. Nah, ini lebih enak nih ngomong ini. Iya, karena saya jadi keinget, kayaknya ini bahan materi waktu itu gitu. Ya, jadi kalau kita masih ingat kan, di the backwards law atau the reverse law ini kan mengajarkan tentang hukum terbalik dalam dunia ini. Segala satu itu serba terbalik. Kan? Simpelnya the backwards law mengatakan saat kita mau mencapai kebahagiaan, saat kita kebahagiaan yang mau kita tuju, jangan hanya mau melakukan atau bahkan memikirkan hal-hal yang membahagiakan. Gitu kan? Tapi justru kita harus bisa menerima hal-hal yang tidak membahagiakan. Sebentar. Berat banget ya. Sampai di situ saya yang udah ikut trainingnya mengerti. Mungkin kita butuh langsung contoh aja biar teman-teman di rumah juga ngerti, Pak. Contoh sekarang. Kalian pasti pernah dong mau bepergian, mau jalan-jalan, dari sejak SD ada karya wisata dan lain-lain. Benar ya? Kebanyakan orang saat mau bepergian, mau traveling, mereka hanya memikirkan hal-hal yang membahagiakan dan hanya mau melakukan hal-hal yang membahagiakan. Contoh, nanti saya ke sana, saya mau main ke pantai, saya akan pakai baju apa, saya akan foto-foto. Setelah itu saya akan mau makan di mana. Nanti di sana saya mau naik apa, nginepnya di mana. Ini semua hal yang membahagiakan yang dibayangkan. Iya. Benar kan? Benar. Dan tiba-tiba begitu kita nyampe tujuan, hujan deras. Kecewa pasti. Kecewa. Iya. Mayoritas orang kalian akan langsung kecewa, aduh baju saya nggak kepake dong. Iya. Aduh nggak jadi foto-foto dong. Aduh mau kemana nih, rusak semua nih planningnya nih. Iya. Benar kan? Jadinya nggak bahagia kan? Nggak bahagia jadinya, ya benar. Iya kan? Dalam the backwards law justru diajarkan bagaimana kita bisa menerima hal-hal yang tidak membahagiakan. Saat turun hujan, wah kepalang tanggung nih hujan nih. Ya kan? Kita main sepeda aja yuk, hujan-hujanan kayak zaman kecil. Wah, bisa jadi lebih seru. Bisa jadi lebih seru. Iya. Kita main bola aja yuk sambil hujan-hujanan. Atau kita main water sport sekalian. Iya. Saat lagi hujan. Jadinya bahagia. Tetap bahagia jadinya. Jadinya bahagia. Iya. Nah itu loh. Itulah the backwards law. Dan kalau dalam kita sebagai trader, kalau kita tarik lurus nih. Kita sebagai trader, apa sih the backwards law-nya? Dan ini saya yakin yang menyebabkan kalian semua gagal selama ini menjadi trader. Ya,
Orang saat mau menjadi trader, Ya. yang mereka pikirkan adalah selalu, oh saya harus profit. Pasti Iya kan? pasti. Karena pikirannya selalu saya harus profit, saya harus profit, saya harus profit. Maka dalam mereka bertransaksi, saat mereka lagi trading, ini profit nih, ini harus profit nih. Iya. Itu yang selalu mereka pikirkan. Ya pasti. Yang terjadi apa? Begitu transaksinya loss, waduh, stop lossnya dibuang, Iya. stop lossnya dihapus. Atau begitu loss, langsung buru-buru masuk lagi, revenge. Benar. Begitu loss, mereka locking atau mereka martingale. Ya. Karena yang dalam pikirannya adalah, ini harus profit. Saya harus menjadi trader yang profit. Ya kan? Sehingga terjadinya malah loss. Kenapa kita juga sering bolak-balik bilang, semakin cepat kita mau profit, semakin cepat kita loss. Itulah the backwards law. Ya, benar. Jadi kalau mau jadi trader, benar-benar kalian mau menjadi trader, apa sih yang seharusnya kalian fokus utamanya itu kemana? Fokus utamanya justru harusnya pada portofolio. Ya. Karena saat orang fokus pada portofolionya, benar-benar yang dipikirkan pertama kali adalah portofolio. Otomatis satu-satunya hal yang bisa merusak portofolio apa sih? Drawdown. Ya. Loss yang besar, itulah yang bisa merusak portofolio. Benar. Dan di saat kalian memikirkannya drawdown, memikirkan jangan sampai ada drawdown yang besar, jangan sampai ada loss yang besar. Otomatis apa yang akan kalian lakukan? Kalian nggak mungkin yang namanya pakai lot gila-gilaan. Ya. Kalian nggak mungkin mau overtrade. Kalian nggak mungkin copotin stop lossnya. Bener kan? Benar. Kalian nggak mungkin namanya revenge maksudnya ya revenge nggak karuan. Iya. Gitu kan? Iya. Dan yang dapat justru akhirnya profit. Iya. Dan portfolionya bagus. Portofolionya bagus. Iya. Itulah kenapa dari awal kan kita selalu mengatakan fokuslah pada portofolio, fokuslah pada portofolio. Iya. Yang jagalah portofolio. Iya. Dan kalau benar-benar mau dilihat kilas baliknya, TF jadi booming gara-gara apa sih? Portofolio. Iya, benar. Bukan karena profitnya ya, Pak? Bukan karena profitnya, Iya. tapi drawdown kita. Drawdown kita nggak sampai 20% dalam kurun waktu 3 tahun. Iya, benar. Itu benar-benar maksudnya apa ya? Relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar-benar relate. Bahkan saya yakin dari kalian semua banyak yang saat ini sedang bekerja. Kalian pikir dalam bekerja nggak ada the backwards law? Sangat ada. Iya. Ya, benar kan? Benar. Orang kalau bekerja fokusnya mau naik pangkat, fokusnya mau dapat gaji gede. Iya, pasti. Padahal seharusnya kalau kita bekerja, kita fokusnya pada pengembangan diri kita. Bener banget. Saat kita fokus pada pengembangan diri kita, kerjaan kita beres. Yes. Kerjaan kita beres, gajinya gede. Iya. Yang namanya gaji, duit lah apa teman-teman, ngikutin sendiri. Semua akan mengikuti. Iya, bener. Itulah the backwards law. Iya, Ya kan? Dan itu yang udah kita jalankan sejak dulu. Di TF udah menjalankan itu sejak dulu. Iya, Gitu loh, jangan kita nggak memikirnya tuh direct langsung ke situ. Ya, tapi kita ya hal-hal lainnya kita pikirin, hal-hal lainnya justru yang kita lakukan. Iya. Itu loh. Tapi kalau tadi kan Bapak sempat ngomong TF-nya juga makin gede ya kan. Iya. Terus kita ngejalan bisnisnya kayak apa. Sementara ya barusan juga kita ngobrol masih banyak teman-teman yang belum paham the backwards law. Sehingga masih ngejarnya profit. Ya secara nggak langsung kan saya simpulkan bahwa sebenarnya masih banyak teman-teman yang nggak ngerti bagaimanapun kita ngomong gitu loh Pak. Ya nggak apa-apa lah. Nah yang lucu yang saya pikirin adalah sementara di kondisi yang masih banyak yang nggak ngerti, kenapa bisa TF-nya semakin besar gitu loh Pak? Gampang. Gini. Mungkin kalau orang ngebayangin TF-nya sekarang ngapain sih TF fokusnya nyetak trader, semua dibikin gratis. Ya. Gitu kan. Satu, saya punya mimpi mau mencetak trader. Ya. Tapi dengan cara seperti itu bisnis saya juga jadi berkembang pesat dengan sendirinya. Itu yang saya yakini dan sudah saya dapatkan. Ya. Ya kan. Ngelihat TF kayaknya susah. Orang TF apa iya bener? Pasti banyak yang berpikiran kayak gitu, saya yakin. Bener dong? Pasti. Oke, sekarang kita lihat figur dari saya sendiri. Iya. Steve Jobs. Ya. Apa yang dilakukan oleh Apple? Ya mereka melakukan hal-hal untuk kepentingan banyak orang. Mereka memikirkannya atau mereka selalu membuat sesuatu untuk kepentingan banyak orang. Iya. Ya kan? Bukan. Nah, kalau ini ada yang lebih menarik. Saya benar-benar pernah membaca sebuah statement dari Jeff Bezos. Amazon. Ya. Ya kan? Jadi Bezos pernah mengatakan bahwa lakukanlah sesuatu yang ini bisa merubah kehidupan banyak orang. Oh, ini saya tahu Pak, saya tahu. Benar kan? Benar. Gitu loh. Dan ya kita bisa lihatlah Amazon sebesar apa. Oh, mendunia teman-teman. Amazon kurang bermanfaat apa untuk banyak orang? Semua orang punya kesempatan yang sama.
dan ditiru akhirnya kan Iya benar. oleh banyak orang. Banyak. Salah satu orang yang meniru yang benar-benar ditelan mentah-mentah ucapan Bezos dan dilakukan adalah seorang pebasket, Shaquille O'Neal. Kalau ini saya nggak tahu nih. Ini nggak berhubungan sebenarnya kan, kok O'Neal gitu Iya. kan? O'Neal seorang pebasket yang dulunya ya bukan pebisnis, walaupun sekarang jadi pebisnis gitu kan. Iya. Menerapkan apa yang Bezos ucapkan. Oh. Fokuslah pada hal yang benar-benar untuk kepentingan banyak orang dan bisa merubah kehidupan banyak orang. Ya. Dan apa yang O'Neal dapatkan? Kekayaannya bertambah 4 kali lipat. Iya. 4 kali lipat. Setelah dia menerapkan apa yang disampaikan oleh Jeff Bezos, di mana itu untuk kepentingan banyak orang. Iya. 4 kali lipat ya Pak? 4 kali lipat. 4 kali lipatnya O'Neal loh. Bener. Gede Pak. Iya, jadi iya sekarang ngerti kan, maksudnya benar-benar kenapa sih bisnis model ETF, gaya kita berbisnis kayak begini. Iya. Ya kan? Karena bagi saya pribadi, waktu awal saya menerapkan seperti itu demi mimpi. Demi sebuah mimpi. Tapi begitu saya menjalankan, somehow saya kayak menemukan the true happiness. Menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Iya. Kebahagiaan yang sesungguhnya dalam artian, ternyata bukan soal uang lagi nih. Gitu loh. Andaikan pun gagal ini yang kita jalankan nih, mencetak trader ini misinya gagal sekalipun, nggak menghasilkan kekayaan untuk saya sekalipun, nggak bikin TF jadi lebih besar sekalipun, setidaknya saya bermanfaat untuk banyak orang. Iya, kalau situ saya setuju Pak. Dan itu membahagiakan. Membahagiakan. Kalau itu udah nggak ada harganya Pak. Betul. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang apalagi yang saya cari, memang sebenarnya nggak ada lagi yang saya cari dari sisi materi. Iya. Dari sisi materi udah nggak saya cari. Seru. Ini obrolan baru yang seru. Kalau yang tadi enteng Pak. Makanya teman-teman, balik lagi nih kita ulang sedikit ya Pak. Buat teman-teman yang pengen jadi trader, balik lagi kita butuh yang namanya komitmen, bener ya Pak? Komitmen yang akan membuat kita memulai. Ya. Untuk menjalankannya teman-teman akan butuh yang namanya konsisten. Karena Karena semuanya akan selesai saat kita konsisten. ya, sembari menjalankan itu teman-teman juga harus memahami yang namanya the backward slow nih. Supaya nggak kejar profit terus teman-teman, portfolionya dulu. Ya. Oke teman-teman, itu aja dulu obrolan kita. Tinggal dipahamin aja, dipraktekin langsung. Oke, so change your life. Bye.